Tendensi. Padamu yang sedang berjuang, mereka yang hanya berbuat baik dengan tendensi untuk mendapatkan popularitas atau untuk pencitraan sangat dekat dengan keburukan. Motif tersembunyi kadang lebih gelap dari tindakan yang tampak bersinar. Kebaikan yang dijalankan demi sorotan mudah berubah menjadi panggung kepalsuan. Ia bukan soal peduli atau membantu, tapi soal citra. Soal nama harum di tengah kerumunan yang mudah melupakan. Ketika kebaikan tak lahir dari hati, melainkan dari keinginan untuk dipuji, maka sejak awal, langkahnya sudah melenceng jauh dari arah tujuan yang pasti. Di permukaan ia tampak anggun tersenyum memberi pertolongan. Tapi di dalamnya ada kalkulasi yang dingin, semacam transaksi antara tindakan dan tepuk tangan, dan tepuk tangan tak cukup. Ia menuntut pengulangan lebih besar, lebih mencolok, lebih viral. Pada titik itu kebaikan menjadi alat bukan nilai. Yang benar-benar baik tak terlalu sibuk terlihat baik di mata orang lain. Mereka melakukan karena itu panggilan bukan panggung. Justru dalam ketulusan yang diam itu muncul cahaya yang tak butuh nama disebut, tapi menyentuh banyak yang hidup tanpa pamrih. Ini bukan soal kritik tajam terhadap motif di balik perbuatan baik, melainkan tentang kewaspadaan agar kita tak mudah terkecoh dan terperdaya oleh kelakuan mereka yang penuh drama. Ketika perbuatan baik semata-mata agar dikenal, dikagumi, atau dipuji, maka nilai moral dari kebaikan itu bukan lagi sebagai tindakan altruistik, melainkan strategi personal untuk membangun citra. Kebaikan yang dijalankan untuk kepentingan pribadi bisa menyesatkan orang lain, membuat mereka percaya pada kepalsuan, atau lebih buruk, memanipulasi kepercayaan demi keuntungan. Dengan kata lain, tindakan yang terlihat baik di permukaan bisa menyimpan niat yang merusak. Maka batas antara kebaikan palsu dan keburukan menjadi sangat tipis. Ini sangat relevan di era modern, di mana kebaikan sering dipamerkan lewat media sosial, dan menjadi komoditas untuk meraih pengaruh. Kebaikan yang seharusnya sunyi dan berdampak, kini bisa kehilangan substansi karena diseret ke ren kompetisi dan eksistensi. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memeriksa niat. Apakah kita berbuat baik karena benar-benar peduli, atau hanya ingin terlihat peduli? Karena sejatinya, kebaikan tanpa keikhlasan hanya akan menghasilkan citra, bukan perubahan. Fenomena orang berbagi uang atau makanan yang direkam dan dipublikasikan untuk konten video, bila tujuan utama dari tindakan berbagi itu adalah untuk mendapatkan perhatian, pujian, atau meningkatkan popularitas, bukan murni karena empati dan kepedulian terhadap sesama, maka hal itu termasuk dalam kebaikan yang sangat dekat dengan keburukan. Tindakan tersebut memang memberi manfaat langsung bagi penerima bantuan, tetapi secara moral, niat dibaliknya menjadi kunci utama. Ketika kamera menjadi syarat utama dalam memberi, dan ketika penderitaan orang lain dijadikan latar demi engagement atau branding personal, maka nilai kemanusiaan mulai bergeser menjadi nilai pasar. Namun tentu tidak semua dokumentasi kebaikan patut dicurigai. Ada kalanya konten dibagikan untuk inspirasi, edukasi, atau menggerakkan orang lain agar ikut peduli. Yang membedakan adalah niat dan cara. Apakah yang ditampilkan lebih menonjolkan penderitaan dan wajah pemberi, atau justru menyampaikan pesan keadilan dan empati? Ini seharusnya menjadi cermin bahwa nilai sejati dari kebaikan bukanlah pada seberapa banyak orang mengetahuinya, tapi seberapa tulus ia dilakukan. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itulah keikhlasan sejati. Tetap berbuat baik meski tak ada yang peduli.